Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Tawarik. Kali ini kita masuk ke pasal 13 mengenai Raja Abia ya. Abia ini anak daripada Rehabeam. Rehabeam itu anak Salomo. Jadi perpecahan kerajaan itu terjadi ketika Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Dan itu pecah kerajaan itu 10 suku mengikuti seorang yang namanya Jerobeam bin Nebat dari suku Efraim. Kemudian yang di bawahnya Rehabeam hanya 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ya, kemudian Jerobeam masih hidup terus, tapi Rehabeam sudah mati dan punya anak namanya Abia, ya. Nah, Abia inilah yang berperang dia. Di sini dicatat ini di 2 Tawarik 13. Dicatat Raja Abia yang di selatan ini, Yehuda dan Benyamin ini berperang melawan Jerobeam bin Nebat yang 10 suku itu. Jadi ini kayak perang saudara lah ya. Perang saudara ini ya. Jadi Raja Abia dikatakan di sini dia menang perang karena dia bersandar kepada Tuhan ya. Dia mengucapkan dulu beberapa kata ini, kalau saudara baca sendiri 2 Tawarik 13 ayat yang ke-8 ya sampai ke bawah itu. Dia bilang intinya ya perkataan Abia itu kepada Jerobeam. Karena pertama jumlah mereka lebih banyak ya. Ini Israel itu cuma Abia cuma 400.000 orang pilihan. Tapi kalau Jerobeam ada 800.000 orang pilihan. Jadi 2 kali lipat tentaranya Jerobeam itu ya, yang sebelah utara kerajaan Israel yang disebut ya. Nah, sebelum perang Raja Abia mengucapkan kata-kata yang sangat penting kita pahami, kita dengar dulu. Yang pertama dia bilang, engkau jangan melawan kerajaan Tuhan. Ya, maksudnya Abia itu kerajaan yang memang kerajaan itu kan sebenarnya janji Tuhan tuh untuk dinasti Daud. Jadi keturunan Daud itu sudah ditetapkan Tuhan untuk semuanya memerintah. Itu sebabnya Abia bilang, jangan kau melawan kerajaan Tuhan. Ini kerajaan yang memang dapat firman Tuhan bahwa Daud akan punya keturunan terus memerintah ya. Juga Abia bilang yang kedua, ini ditetapkan pusat penyembahannya untuk Israel itu di Yerusalem dengan keturunan Harun, yaitu suku Lewi lah yang melayani di bait suci. Nah, sementara Jerobeam ini kan dia sudah jelas dia bikin anak lembu emas 2 ya, 1 ditaruh di kota Dan, 1 di Betel, itu daerah mereka ya, 10 suku itu. Nah, jadi Abia bilang kami tetap mentaati ya apa yang sudah Tuhan sampaikan, bahwa haruslah yang menjadi raja itu keturunan Daud secara jasmani. Kemudian yang kedua, kami tetap memegang perintah Tuhan bahwa bait suci tetap di Yerusalem dan yang melayani itu anak-anak Harun atau suku Lewi gitu ya. Karena Jerobeam itu mengusir bahkan suku keturunan Lewi nggak boleh ya melayani. Dia bikin sendiri imamnya ya, mesbahnya, aturan-aturannya. Pendeknya dia bikin ibadah yang baru lah ya, si Jerobeam ini. Tapi yang harus saya mau saudara menggaris bawahi, benar-benar simpan dalam hati ya kalau perlu, sebelum kita nanti masuk ke dalam aplikasi ya. Ini adalah perang saudara. Artinya yang dilawan bukannya bangsa lain kayak Moab, Edom, Amon atau orang Aram ya. Bukan. Ini ya orang Israel, di antara orang Israel lah. Hanya yang 2 suku di sini melawan yang 10 suku di sana. Itu aja ya. Karena nanti kita lihat dalam gereja yang udah pecah itu nanti ada perang saudara juga ya. Nanti kita lihat ya sebentar. Ini dulu lah ya, tangkap dulu yang. Tapi saat Raja Abia dia memegang
firman. Memang dia dalam posisi di dalam firman Tuhan karena ya dia kan keturunannya Daud, ya, dari Daud, Salomo, Rehabeam, ini si Abia, ya. Jadi dia sah lah secara hukum Tuhan, itu dia sah menjadi raja. Kalau Jerobeam itu sebenarnya karena Salomo aja jatuh dalam penyembahan berhala, maka Jerobeam juga ditetapkan Tuhan, ya, lewat Nabi Ahia, ya, yang di Shilo itu menubuatkan. Tapi bahkan Jerobeam juga dapat janji, ya, kalau engkau hidup seperti Daud, aku akan bangun keturunan bagimu. Mirip itu janjinya. Tapi itu kan dalam konteks itu karena Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Tuhan juga bilang, aku akan merendahkan keturunan Daud, tapi tidak selamanya. Jadi posisi Jerobeam bin Nebat ini posisi yang penyembah berhala lah. Walaupun dia umat Tuhan, dapat janji Tuhan, dapat firman Tuhan juga, nubuat dari Nabi Ahia dan sebagainya, ya. Nah, berperanglah mereka, ya, 400.000 lawan 800.000. Si Jerobeam kalah lah, ini apa tuh, Jerobeam. Padahal Jerobeam sudah dengan taktik, ya, dia mau ngirim pasukan induknya di depan karena dia 800 kan. Jadi yang barangkali ratusan ribu dia bikin putar ke belakang sehingga akhirnya Yehuda ini harus menghadapi depan dan belakang. Tapi mereka berteriak, berseru kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, akhirnya kalah lah si Jerobeam. Ada mati di sini dicatat 500.000 orang pilihan dari Israel. Ya, mati dia, ya. Oke, ya. Ini ceritanya begini aja, ya. Sekarang aplikasinya bagaimana? Nah, ini yang penting, ya. Karena sebelum kita mengaplikasi, ingat prinsip konteks itu selalu saya mengulang gitu. Karena kalau ndak ngerti atau masa bodoh dengan prinsip konteks, ya udahlah, nggak usah lah, ya. Udah kacau habis lah itu penafsiran model begitu, ya. Jadi prinsipnya ini kan di konteksnya perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah nubuat, sifat dasarnya nubuat, bayangan, dan simbol atau tipe, ya. Sementara penggenapannya di sini sesuai Kolose 2 ayat 17 secara umum adalah semuanya itu adalah Kristus penggenapannya, realitanya juga, ya, tipe-tipe simbolnya itu juga Kristus penggenapannya. Orang, ya, gereja itu penggenapannya. Jadi kalau misalnya ini terjadi perang saudara antara Abia dengan Jerobeam, itu penggenapannya terjadi juga perang saudara juga di dalam gereja. Cuma ingat, perjanjian lama itu adalah jasmani, natural, ya. Misalnya baik cucinya juga jasmani, musuh-musuhnya juga jasmani, senjatanya jasmani, berkatnya juga jasmani, kerajaannya jasmani lah intinya. Tapi kalau kerajaan sorga, gereja itu peperangannya spiritual. Kata Paulus kan jelas, kita tidak melawan darah daging, artinya nggak melawan manusia, ya. Senjata kita nggak senjata yang jasmani, ya. Pedang kita pedang roh, firman Tuhan, gitu loh, ya. Jadi peperangannya terjadi perang saudara secara rohani, ya, saya bilang begitulah, ya. Kalau di dalam konteks perjanjian lama, peperangan saudara itu antara Abia dengan Jerobeam itu betul-betul perang jasmani. Bunuh-bunuhan secara jasmani itu 500.000 dari Jerobeam mati, ya. Kalau di sini ini gereja yang udah pecah, terjadi peperangan rohani dengan senjata pedang roh, tentu firman Tuhan. Nah itu, jadi jangan saudara ngebayangin ada peperangan jasmani di dalam gereja, enggak ada. Kalau dalam biasa agamaan ya ada juga. Nah itu nanti saya bilang mabuk dengan darah orang-orang kudus itu, nanti kita lihat ya sebentar aja. Sekarang kita dulu tangkap, ya. Terjadi, kita sekarang masuk ke sini. Terjadi peperangan rohani di dalam gereja. Nah itu, ya. Senjatanya tentu pedang roh, ya, bukan pedang jasmani seperti yang di Israel itu, ya. Oke. Nah, untuk bisa memahami peperangan rohani dalam gereja, ya, harus bisa melihat dulu. Ini, ya, perumpamaan, setidaknya ini saya catat nih. Perumpamaan gandum dan lalang. Karena ada yang bilang kalau gandum itu
itu orang lahir baru. Lalang itu anak iblis ya, di luar gereja itu katanya. Nah, ini kan susah. Yang Paulus bilang, dalam rumah yang besar terhadap perabot, yang dari emas, dari perak, ada yang dari kayu dan apa semuanya. Nanti kita bilang, oh kalau yang dari kayu itu orang dunia itu. Yang emas itu dari Tuhan, orang Tuhan, orang-orang gereja gitu. Kemudian ini juga ada gadis, ya, ada gadis bijaksana itu, yang 5 gadis bijaksana itu dari Tuhan, itu orang yang lahir baru tuh, yang menyambut mempelai ya, yang diterima masuk dalam pesta penyambutan mempelai itu. Kalau 5 gadis yang bodoh, ini orang dunia itu, ya. Padahal saudaraku, ini gadis itu sama-sama gadis, bukannya gadis bijaksana versus janda yang bodoh. Enggak gitu. Sifat dasarnya sama-sama gadis. Kalau kita tafsirkan gadis itu adalah orang Kristen, maka yang gadis yang 5 yang bodoh itu orang Kristen juga. Cuma dia bodoh. Bedanya hanya yang satu bodoh, yang satu bijaksana, itu aja. Tapi sama-sama gadis. Artinya menafsir itu harus ada konsistensi. Prinsip konsistensi. Jangan ngawur. Maunya aja. Misalnya hamba 5 dikasihkan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah, karena yang 1 talenta ditolak, ya hamba Tuhan ditolak. Terus kita bilang, oh yang satu ini hamba iblis itu nggak dalam gereja katanya. Ini kan sama-sama hamba, nggak ada bedanya. Hanya bedanya dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Jadi ini semuanya adalah hamba Tuhan, hanya beda karunianya atau talentanya. Jadi kesimpulannya tegasnya gini lah, di hari penghakiman tuh orang Kristen, pendeta atau hamba Tuhan tuh banyak yang dibuang itu. Nah itulah ya. Jadi lu kaget kan, oh masa sih udah melayani Tuhan, yang lain Tuhan ya, kok ditolak Tuhan di hari penghakiman? Itu dia karena nggak ngelihat. Itu makanya saya bilang, saya mesti ngomong dulu untuk mudah-mudahan, dan saya yakin sih seorang pilihan Tuhan melihat. Ada banyak ini jemaat ketipu dia pikir, oh ini bukan antikristus. Cara pikir, antikristus itu di mana? Di luar gereja gitu? Enggak, di dalam dia. Rasul Yohanes bilang, mereka berasal dari kita, tapi nggak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Jadi kalau kita lihat di semua yang ada juga ayat yang bisa, kamu akan dibenci oleh dunia gitu ya. Dikutip gitu, orang Kristen sedang dianiaya oleh di luar orang Kristen. Nah, itu salah. Makanya di Kain dan Habel itu kan itu saudara itu tuh. Kain dengan Habel itu saudara. Satu bapaknya itu si Adam ya. Terus gimana? Kain bunuh Habel toh? Sekarang saya tanya dulu, Kain ini dibaca aja deh ya, karena supaya dipahami gitu loh ya, bahwa dalam gereja itu semuanya itu dalam gereja, baik gandum, baik lalang ya, baik gadis bijaksana, gadis bodoh, baik hamba yang punya 2 talenta dan yang punya 1 talenta, semuanya itu dalam gereja. Kain dan Habel juga itu rumah Tuhan itu. Satu bapaknya. Saudara kok mereka. Kandung. Coba dulu ya. Mana ini ayat-ayat sering dicopot, diterapkan sembarangan aja gitu loh. Misalnya gini, kayak Yesus itu, gereja Laodikia ya, ketok pintu ya. Terus orang bilang, dicomot ayat ini. Oh, Yesus ketok pintu. Ya, malah ada lagu. Ketok pintu semua orang katanya. Enggak, Yesus enggak ketok pintu hati semua orang. Yesus hanya ketok pintu gereja yang di akhir zaman tuh, yang sok tahu tuh, Laodikia, yang menganggap aku kaya, aku telah memperkayakan diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Itu gereja itu yang ngomong. Itu jelas tuh gereja Laodikia itu. Cuma gereja ini karena sombong, congkak, buta, telanjang, Yesusnya di luar. Di luar gereja itu Yesusnya. Ngetoknya pintu gereja, bukan pintu semua orang. Ya, jangan comot itu. Kadang-kadang penginjil suka comot tuh. Para penginjil comot, Yesus ketuk pintu hatimu katanya. Enggak, Yesus enggak mau. Emang kayak pengemis ketuk-ketuk pintu hati semua orang, mudah-mudahan ada yang buka. Enggak. Yesus hanya ketok pintu gereja, ya. Karena ya udah enggak di dalam lagi.
Coba dulu kita lihat dulu 1 Yohanes ini yang Kain dan Habel ini ya. Ini karena ini yang paling banyak sering dikutip ayat ini, tapi nggak masuk, nggak ngerti itu maksudnya. Nah, coba dulu. Ini waduh, saya sudah tandai di mana dia ini. Atau yang nah ini dia 1 Yohanes 3 ya. Lalu kita baca. Ini saya sedang meyakinkan saudara bahwa baik antikristus, gadis bodoh, baik hamba yang 1 talenta, baik lalang ya. Nanti saya jelasin dulu perempuan itu yang di kitab Wahyu itu, baik ya perempuan Wahyu pasal 12 maupun perempuan yang di Wahyu pasal 17, itu sama-sama gereja, di dalam gereja semua itu. Maka terjadi perang saudara, itu yang saya bilang. Ya. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 ya. Sebab inilah berita kamu dengar, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Terus ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Jadi si Kain itu jahat, tapi bukan berarti dia tidak saudara dengan Habel. Saudara dia. Sama-sama dalam gereja. Kain ini beribadah juga. Orang dia juga memberikan persembahan kok. Hanya bedanya karena dia tidak dengan iman. Kalau Habel, sesuai Ibrani 11 dikatakan ya dengan iman. Bukan karena persembahannya Habel itu binatang, si Kain ini petani. Bukan itu yang menyebabkan dia ditolak. Kain itu ditolak karena persembahannya itu pertama tidak dengan iman. Kedua, memang perbuatannya jahat. Nyatanya udah bunuh adiknya, ya kan? Jadi Kain ini saudara lah. Kain kalau cuma ada 2 orang itu ya di pada zaman itu yang anaknya Adam itu, mereka dalam gereja lah kalau saya bilang begitu ya. Bukan orang luar, bukan. Ya. Makanya dibilang di sini sama Yohanes, janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia, nah ini banyak orang nggak ngerti menerjemahkan. Kalau Yohanes itu rasul, tulisan Yohanes dia bikin istilah dunia atau kosmos, istilah Yunani itu sistem. Itu hampir 99% yang dimaksud Rasul Yohanes itu adalah dunia keagamaan yang udah jatuh itu, yang membunuh Yesus itu. Saya sedang nulis tuh rahasia tulisan Rasul Yohanes. Karena kalau udah dunia, memang ada dunia konteksnya sesuai, ada misalnya Yohanes 3:16. Janganlah kamu karena lebih besar kasih Bapa kan dunia. Nah, itu tentu dunia yang dimaksud tuh langit, bumi, laut, dan secara khusus semua manusia. Itu jelas dunia itu. Atau misalnya Yesus Yohanes 1, Yesus datang ke dalam dunia. Itu geografis ya, karena Yesus datangnya kan ke tanah Palestina sana. Tapi selebihnya dari itu banyak semua ayat-ayat dunia ini maksudnya itu dunia keagamaan ya. Gereja yang sudah jatuh itu disebut dunia. Ya, dunia keagamaan yang udah jatuh itu. Jadi makanya dibilang ini, janganlah kamu heran. Mana ya ayatnya? Ayat 13 ya. Janganlah kamu heran saudara-saudaraku apabila dunia membenci kamu. Kalau orang luar dari luar gereja benci kita, itu mah nggak usah diheranin. Gimana heran? Ya justru yang di dalam itu yang benci kita. Kok heran? Jangan heran kata Rasul Yohanes. Kain itu orang dalam. Kain itu saudara kandung. Sama-sama lahir dari satu benih Adam. Jadi gereja itu sama-sama lahir baru, ya sama-sama mendapatkan hayat Kristus. Tapi saling benci, bukan saling benci. Yang satu benci yang lain. Kain, grup Kain itu benci sama Habel. Karena persembahannya Kain itu ditolak ya, ditolak lah, orang nggak ada iman, ya, perbuatan jahat, ya ditolak. Ya, jadi tangkap dulu itu ya, atau ya udahlah, mudah-mudahan mengerti atau tidak ya, semoga mengerti lah ya. Gitu aja. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Jadi kesimpulannya dulu itu. Baru saya bicara nanti gandum dan lalang. Coba dulu saya bicara gandum dan lalang ya. Karena banyak orang berpikir gandum dan lalang itu di luar gereja ya. Gereja yang jatuh ya. Jadi itu sebabnya gereja jatuh, karena sudah ada di dalamnya gandum, iya, dan juga di dalamnya lalang. Nanti malah saudara lihat bahwa yang lalang itu mayoritas malahan. Coba dulu ya. Ini dulu. Nah, Matius 13 ini perumpamaan tentang kerajaan sorga ini ya. Semua perumpamaan ini di sini ada penjelasannya aja lah ya. Gandum dan pokoknya
gandum nanti dan lalang itu mau dicabut lalangnya sama apa hamba-hamba itu, terus jangan dulu katanya, kata Tuhan, biar dia bertumbuh, karena gandum dan lalang itu mirip dia ke waktu kecil, sehingga jangan dulu cabut, biarkan aja dulu. Nanti ada waktu penuaian, itu adalah waktu di mana penghakiman akhir lah ya, kayak di Matius 7 ayat 21-23 itu adalah saat di mana Yesus berterus terang. Saudara tahu nggak yang ditolak itu siapa ya? Kalau penghakiman itu mulai dalam gereja ya, jangan yang di luar tuh nggak usah lagi dibicarakan lah. Kalau itu udah pasti yang belum nggak percaya Yesus ya lain lagi ya kan, udah pasti lah itu. Ini yang di dalam dulu ini kita bicara ini. Saudara tahu nggak Matius 7 itu ayat 21-23 siapa yang itu yang ditolak di situ? Pertama, orang ini bilang, bukankah kami sudah berbuat mujizat demi namamu? Betul. Yesus nggak bilang, enggak, kamu bukan atas nama aku, enggak. Yang Yesus bilang aja lain. Coba dulu. Nah kedua, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Yesus nggak membantah hal itu. Yang ketiga, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Yang Yesus sangkal itu apa? Kamu berbuat, istilah Yunani itu anomia, artinya lawlessness, nggak tahu aturan. Engkau benar melakukan mujizat itu benar, tapi aturan kerajaan sorga itu ada. Nggak tahu aturan, kayak Musa pukul batu, keluar air tuh. Tapi Musa di situ memang hatinya sedang pahit. Kalau saudara Mazmur teledor dia dengan kata-katanya, ya ditolak. Tapi mujizatnya jadi itu, karena mujizat itu memang dalam Tuhan. Ya. Jadi orang-orang di Matius 7 ayat 21-23 ini orang-orang terkenal ini dalam dunia kekristenan ini. Udah pastilah. Bahkan barangkali saya menduganya ini para pembicara KKR ini. Kalau KKR itu ini mujizat. Okay. Ini orang bernubuat dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan. Bikin banyak mujizat demi nama Tuhan. Saya menduganya ini para pembicara KKR nih. Dugaan saya itu. Karena orang sederhana yang dalam kekristenan nggak mungkin lah dia bisa bikin begini. Banyak mujizat, bernubuatnya banyak juga, mengusir setannya banyak. Nggak mungkin dia begini. Orang sederhana tuh ya udah hiduplah sebagai sehari-hari. Tapi jangan-jangan di situ anak umat pilihan Tuhan. Jadi ini orang-orang terkenal ini di Matius 7 itu. Dalam gereja terkenal sekali dia, bahkan hamba Tuhan besar kalau tapi pengertian besar dunia kekristenan, ingat ya, itu besar pengikutnya banyak, besar barangnya, hartanya, gedungnya dan sebagainya, besar yang jasmaninya itu. Nah itu saya menduga nih Matius 7 ayat 21-23 itu yang besar yang begitunya itu yang ditolak. Aku nggak kenal kamu, anomia, lawlessness. Nah gandum dan lalang ini juga pakai istilah Yunani anomia. Perhatikan di sini. Saya baca ayat yang ke 13 14. Terjemahan penjelasan perumpamaan gandum dan lalang ya. Jadi dikatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Menyesatkan ini kalau kita bandingkan dengan Yudas itu, guru palsu yang menyesatkan itu selalu bicara kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, tapi diarahkan kepada perkara-perkara jasmani. Dalam kekristenan itu sudah jadi lahiriah. Ya, segalanya ada yang khotbah ujung-ujungnya duit, perpuluhan lah, buat sulung lah atau apa, berkat jasmani, kemakmuran, kesehatan, semua yang jasmani diomongin. Ya ada yang rohaninya juga ada, cuman kayaknya nggak fokus juga ke situ, ya. Karena kalau dalam kekristenan kita ngomong, pokoknya Tuhan pelihara kita lah, jangan takut, jangan khawatir. Tapi kita harus mengalami zaman dalam batinnya, itu nggak terlalu dapat respon. Tapi kalau ada orang bicara, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, dan dia ingin menghendaki engkau kaya, makmur, sukses, itu pasti dapat respon itu. Ini menyesatkan ini, ya. Saudara tahu ya, menyesatkan itu bukan berarti sesuatu yang sangat beda. Saudara, kalau orang penjahat yang bikin uang palsu, dia tidak mungkin bikin uang palsu yang sangat berbeda dengan aslinya, nggak mungkin. Nanti orang langsung tahu. Dia akan bikin ajaran yang mirip sekali dengan aslinya. Cuma disimpangkan begitu ya, melesetin. Karena dosa itu kan hamartia itu meleset. Harusnya dia berkat itu, anugerah itu untuk batin ya, kerjaan baru.
tapi disimpangkan sama dia. No, ini dia nih, mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, guru palsu apa semuanya. Kemudian semua orang yang melakukan kejahatan atau anomia, lawlessness, ketiadaan hukum, dari mana? Dari dalam kerajaannya. Dari dalam kerajaan itu istilahnya itu, dari itu istilah Yunaninya ek atau preposisi kata depan itu artinya out from among. Berasal dari antara, di dalam. Jadi lalang itu adalah orang-orang di dalam gereja. Sama dengan Matius 7 itu orang-orang di dalam gereja. Bahkan orang-orang yang terkenalnya dalam dunia kekristenan. Itu yang ditolak ya. Jadi jangan kaget ya kalau saya bilang, oh banyak pendeta, banyak pembicara internasional, banyak pembicara KKR, itu ditolak itu nanti. Jangan kaget, jangan heran. Atau saya balikin lagi. Jangan heran kalau mereka itu yang di luar itu yang membenci kita. Kayak Kain benci Abel, nggak usah heran. Saudara jangan pikir ya orang-orang, malah kan kadang-kadang orang dunia itu nggak benci sama kita. Barangkali ya. Ya udah, sekarang ini saya belum masuk ke yang lain, ini baru gandum lalang, rumah besar itu jadi perempuan juga ini ya. Kayaknya perempuan ini nggak sempat juga ini ya. Atau coba terakhir lah ya, perang saudara itu siapa dengan siapa ini, coba dulu ya, terakhir lah ini kita tutup ini sudah waktu saya sedikit lagi. Perang saudara itu di sini dia, perhatikan Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 ya. Ingat ya, saya kalau udah bicara di sini di konteks perjanjian baru itu pasti spiritual ya. Karena saya tahu perjanjian baru itu enggak banyak, bukan enggak banyak. Itu hal-hal Efesus 1:3. Segala berkat rohani itu yang dibicarakan dalam perjanjian baru. Lihat lu Ibrani 18 itu. Hukum Tuhan yang lahiriah itu ditulis dalam batu itu. Dalam perjanjian baru itu tulis tangan, ditulis oleh roh ke dalam batin. Itu pengalaman banyak. Dari mulai hukum perpuluhan, hukum buah sulung, hukum rajam. Yang ditulis, Yesus menulis itu. Yang waktu orang Farisi nanya soal hukum rajam, semua ditulis. Peperangan rohani juga tulis. Yang di sini peperangan jasmani, yang sih peperangan rohani. Ibadah juga yang di sini di gunung ini, ritual ini, apa semuanya itu di sini ibadah dalam roh. Tulis, tapi mesti ngerti. Kalau enggak, nanti kayak dunia kekristenan, ibadah mesti di gedung ini, karena gedung itu mesti ritual ini, kredo itu mesti ikutin si anu, si udah ruwet menjadi kacau sih dia ya, karena enggak mengerti yang spiritual itu. Udah kita lihat ya peperangan ini ya dalam gereja ini ya. Nih coba baca dulu Wahyu 17 ayat 14. Mereka ini akan berperang dengan anak domba. Coba dulu tanya dulu, siapa ini mereka ini ya? Kalau saudara lihat pasal 17, ini mereka yang berperang dengan anak domba ini adalah perempuan pelacur yang diduduki oleh binatang, yang menduduki binatang, ya. Saya tidak sempat menjelaskan itu. Pokoknya perempuan itu adalah gereja. Binatang sistem pemerintahan manusia. Jadi ini gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Sehingga dia menjadi besar, Big Babel. Itulah denominasi. Jadi kok denominasi berperang ya dengan anak domba? Iya. Terus di sini dikatakan yang anak domba itu mengalahkan mereka tentunya ya. Antikristus ya, itu sudah begitulah ya. Karena dia sudah melawan dengan Kristus itu. Tapi ada di dalamnya orang yang ikut juga terpanggil, terpilih dan yang setia. Jadi di sini perempuan yang duduk dengan binatang ini melawan anak domba dengan orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia. Saya ulangi lagi ya. Perempuan gereja, jelas itu. Dari mulai kitab Kejadian itu perempuan, kalau Adam itu simbol daripada Kristus, maka perempuan itu simbol daripada gereja. Dari mulai itu setiap perempuan itu kadang-kadang ada berbagai aspek bedanya ya. Misalnya Yusuf itu simbol Kristus, tipe Kristus, maka Asnat itu ya. Itu dia berasal dari gereja, berasal dari dunia karena Asnat kan orang Mesir kan. Jadi perempuan di sini hanya ada dua perempuan pasal 12 dengan itu dia yang dibilang perawan yang melahirkan putra-putra Elohim seperti Maria melahirkan Yesus.
Yang ini pelacur. Kenapa pelacur? Itu menerima 2 benih atau lebih dari 2 benih. Saya tahu kan pelacur itu bedanya dengan istri ya. Istri satu aja dari suaminya. Oleh ini banyak itu. Jadi ini perempuan ini yang duduk di atas binatang, yang di gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia itu, hierarki, organisasi dan sebagainya, gereja yang ditopang oleh ini, besar memang dia. Big Babel makanya. Tapi inilah yang melawan, berperang dia melawan anak domba dan pengikutnya yang terpanggil, terpilih, setia. Saya mau tutup dulu, ini nggak usah saya ceritakan lebih jelas lagi dulu. Saya mau tutup dulu kesimpulannya. Orang yang berpihak kepada anak domba, yang akan diperangi oleh denominasi ini, oleh perempuan yang duduk dalam binatang ini, pelacur ini, itu hanya 3 syaratnya. Saya menyebutnya trilogi karena semuanya harus mendapat kasih karunia. Trilogi kasih karunia, inilah judulnya video ini. Trilogi kasih karunia. Apa itu artinya? Trilogi artinya mendapat kasih karunia itu dipanggil, bukan itu aja. Mendapat kasih karunia itu dipilih, bukan itu aja. Mendapat kasih karunia untuk setia. Kalau kita mendapat kasih karunia untuk ketiga hal ini, kita berada di pihak anak domba. Atau kalau dalam konteks Israel, berpihak ada di pihak Abia, Raja Abia. Bukan Jerobeam. Ingat ya, Jerobeam juga dia punya ibadahnya, dia juga orang Israel, bahkan dapat janji Tuhan juga dan sebagainya. Semoga saya bicara dengan orang yang berada di pihak anak domba, yaitu yang mendapat trilogi kasih karunia, dipanggil, dipilih, dan setia. Karena dalam kekristenan ini, perempuan di dalam binatang ini banyak yang dipanggil, tapi sedikit nanti yang dipilih. Haleluya, amin.